Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal-soal Olimpiade di bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2016. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 1 dan juga soal nomor 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Suatu senyawa mengandung unsur kalsium, karbon, nitrogen, dan juga belerang. Massa molekul relatif senyawa tersebut yaitu 156 gram per mol. Untuk mengetahui kadar masing-masing unsur dalam senyawa tersebut dilakukan percobaan sebagai berikut. Untuk percobaan pertama, sebanyak 0,375 gram sampel dilarutkan dalam air, kemudian direaksikan dengan larutan natrium karbonat berlebih. Produk yang dihasilkan berupa endapan putih kalsium karbonat sebanyak 0,240 gram. Percobaan kedua, sebanyak 0,125 gram sampel direaksikan dengan berbagai reaksi sehingga semua belerang dalam sampel tersebut menjadi endapan barium sulfat sebanyak 0,374 gram. Percobaan yang ketiga, sebanyak 0,946 gram sampel direaksikan dengan berbagai reaksi untuk mengubah semua nitrogen menjadi amonia dan diperoleh 0,206 gram amonia. Pertanyaan A, tuliskan persamaan reaksi ion yang setara pada percobaan pertama. Hitung kadar ion kalsium dalam sampel tersebut, nyatakan dalam satuan persen massa. Lalu, hitung kadar belerang dalam sampel tersebut berdasarkan percobaan 2, hitung kadar nitrogen dalam sampel tersebut berdasarkan percobaan 3, tentukan rumus kimia senyawa tersebut dan tuliskan namanya, jelaskan dan gambarkan ikatan kimia antara unsur yang ada pada senyawa tersebut, lalu yang terakhir jika sampel tersebut tidak mengandung belerang, perkirakan nama senyawa tersebut dan hitung kadar masing-masing unsur yang dinyatakan dalam persen massa. Pada soal ini kita diperintahkan untuk menentukan rumus senyawa suatu sampel dari berbagai pengujian. Mari kita bahas satu persatu dari tiap pertanyaan. Pada pertanyaan A dan B, kita fokus ke percobaan pertama, di mana pada percobaan pertama didapatkan endapan putih kalsium karbonat. Rumus kimia endapan putih tersebut adalah CaCO3 yang memiliki persamaan reaksi ion sebagai berikut. Ca2+, CO32- menjadi CaCO3 padatan. Kemudian untuk kadar ion kalsium dalam sampel dapat ditentukan dari massa kalsium karbonat yang didapatkan dari percobaan pertama. Pada percobaan ini diketahui ArCa sebesar 40, MrCaCO3 sebesar 100, massa CaCO3-nya yaitu 0,240 gram dan massa sampel yang digunakan yaitu sebesar 0,375 gram. Untuk menentukan kadar ion kalsium, kita perlu tahu terlebih dahulu massa kalsiumnya. Massa kalsium dapat ditentukan dengan rumus ArCa dibagi dengan MrCaCO3 dikali dengan massa CaCO3. Setelah dimasukkan angkanya dan dilakukan perhitungan, didapatkan massa kalsium sebesar 0,096 gram. Setelah itu barulah kita bisa menentukan kadar ion kalsium dengan cara massa kalsium dibagi dengan massa sampel dikali dengan 100% dan didapatkan kadar ion kalsium dalam sampel sebesar 25,6%. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan C dan D, yaitu menentukan kadar belerang dan nitrogen dalam sampel. Untuk menentukan kadar belerang, kita fokus ke percobaan kedua dan caranya sama seperti saat kita mencari kadar ion kalsium. Pertama-tama kita catat terlebih dahulu informasi yang ada pada soal, yaitu ada ARS, MrBaSO4, massa BaSO4, dan massa sampel yang digunakan. Lalu kita hitung massa belerang terlebih dahulu dengan rumus yang sama, yaitu AR belerang dibagi dengan MrBaSO4 dikali dengan massa BaSO4, dan setelah dilakukan perhitungan seperti pada layar, didapatkan massa belerang sebesar 0,0514 gram. Terakhir, kita tentukan kadar belerang dengan cara membandingkan massa belerang dengan massa sampel dikali dengan 100% dan didapatkan kadar belerang sebesar 41,12% seperti perhitungan pada layar. Lalu ke pertanyaan yang D, yaitu berapa kadar nitrogen dalam sampel. Caranya sama seperti sebelumnya, kita catat terlebih dahulu informasi yang ada pada percobaan 3 meliputi AR nitrogen, MrNH3, massa NH3, dan massa sampel yang digunakan. Kemudian, cari massa nitrogen yang ada pada NH3 dengan cara membagi ArNH3 dengan MrNH3 dikali dengan massa NH3. Lalu setelah dilakukan perhitungan didapatkan massa NH3 sebesar 0,1696 gram. Dengan demikian, kita bisa melakukan perhitungan kadar nitrogen dengan cara membandingkan massa nitrogen dengan massa sampel dikali dengan 100% dan didapatkan kadar nitrogen sebesar 17,93%. Lanjut kita ke pertanyaan yang E, yaitu bagaimana rumus kimia dalam sampel tersebut. Rumus kimia sampel dapat ditentukan jika kita mengetahui kadar dari masing-masing unsur yang ada pada sampel. Dari percobaan sebelumnya, kita telah mendapatkan kadar kalsium, kadar belerang, dan kadar nitrogen. Lalu karena pada soal diketahui ada satu unsur lagi, yaitu unsur karbon, kita bisa mengetahui kadar unsur karbon dengan cara melakukan perhitungan 100% dikurangi dengan kadar-kadar unsur lainnya seperti kalsium, belerang, dan juga nitrogen, sehingga mendapatkan kadar karbon sebesar 15,35%.
Lalu setelah mendapatkan kadar masing-masing unsur, kita bisa menganggap terdapat 100 gram sampel, di mana dari 100 gram sampel tersebut terdapat 25,6 gram Ca, 41,12 gram S, 17,93 gram N, dan 15,35 gram C. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mencari rumus empiris dengan cara mencari mol pada masing-masing unsur, lalu dibandingkan. Untuk mencari mol masing-masing unsur, kita bisa menggunakan rumus massa dibagi dengan AR, dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan perbandingan 0,64 banding 1,285 banding 1,281 banding 1,279. Lalu karena angkanya belum berupa bilangan bulat, maka pada setiap perbandingan, kita bagi dengan 0,64 sebagai angka terkecil dan didapatkan hasil 1 banding 2,007 banding 2,001 banding 1,998. Dan jika dibulatkan menjadi 1 banding 2 banding 2 banding 2, sehingga didapatkan rumus empirisnya yaitu Ca S2 N2 C2, atau bisa disingkat menjadi Ca SCN 2 kali. Lalu kita bandingkan MR rumus empiris nyawa yang didapatkan dengan MR rumus molekul pada soal. MR rumus empirisnya itu sebesar 156, begitupun dengan MR rumus molekulnya. Sehingga perbandingan antara MR rumus empiris dengan MR rumus molekulnya itu sebanyak 1 kali. Dengan demikian, rumus molekulnya memiliki rumus yang sama dengan rumus empirisnya yaitu CaSCN 2 kali. Sehingga nama senyawa dari sampel yang dimaksud adalah kalsium tiosianat. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Jelaskan dan gambarkan ikatan kimia antar unsur yang ada pada senyawa tersebut. Ikatan antara ion kalsium dengan ion tiosianat adalah ikatan ionik, sehingga ikatannya terjadi akibat adanya gaya elektrostatik. Sementara itu, untuk ion tiosianatnya terbentuk dari ikatan kovalen dan memiliki beberapa struktur Lewis. Terdapat 3 struktur Lewis untuk ion tiosianat, dengan masing-masing muatan formal yang seperti pada layar. Untuk struktur pertama, di mana terdapat satu ikatan tunggal antara C dengan N, dan terdapat ikatan rangkap 3 antara C dengan S. Lalu struktur yang kedua, di mana baik ikatan C atau C dengan N dengan C maupun dengan C dengan S sama-sama memiliki ikatan rangkap 2 dan memiliki muatan formal sebesar 1. Kemudian untuk struktur yang ketiga, terjadi ikatan rangkap 3 antara C dengan N dan ikatan tunggal antara C dengan S, di mana pada struktur ketiga terdapat muatan formal sebesar -1 pada unsur S. Struktur Lewis yang baik yaitu sebisa mungkin muatan formal setiap unsurnya mendekati 0 atau bahkan 0, sehingga dari ketiga struktur Lewis tersebut ada 2 kemungkinan yang dapat dijadikan struktur Lewis, yaitu struktur kedua dan juga struktur ketiga. Oleh sebab itu, struktur lengkap dari senyawa kalsium tiosianat adalah sebagai berikut. Di sini digunakan ion tiosianat pada gambar ketiga. Jika ingin menggunakan gambar kedua sebenarnya tidak masalah karena keduanya sama-sama memiliki muatan -1 pada salah satu atomnya. Hal penting yang dibahas pada gambar ini yaitu ikatan pada kalsium tiosianat terbentuk akibat adanya gaya elektrostatik antara 2 muatan positif dari satu ion kalsium dengan satu muatan negatif dari 2 ion tiosianat, sehingga menghasilkan ikatan ionik. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana jika pada sampel tersebut tidak mengandung unsur belerang. Jika tidak ada unsur belerang, maka senyawa yang awalnya CaSCN 2 kali menjadi CaCN 2, di mana nama senyawa dari rumus molekul tersebut yaitu kalsium sianida. MR kalsium sianida yaitu 92, dan dari MR ini kita bisa menentukan kadar masing-masing unsur pada senyawa baru ini. Untuk kadar Ca yaitu didapatkan 43,48% dari perbandingan AR kalsium dengan MR kalsium sianida dikali dengan 100%. Begitupun untuk mencari kadar karbon, di mana karena ada 2 karbon, maka AR karbonnya dikali 2, lalu dibandingkan dengan MR kalsium sianida, sehingga didapatkan kadar karbon sebesar 26,09%. Terakhir untuk kadar nitrogen yaitu 2 kali air nitrogen dibagi dengan MR kalsium sianida, sehingga didapatkan kadar nitrogen yaitu 30,43%. Dengan demikian, kita bisa menjawab semua pertanyaan dari soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soalnya itu gas H2S dan gas NH3 adalah gas pencemar udara yang di alam banyak dihasilkan dari degradasi atau penguraian anaerobik senyawa-senyawa organik yang mengandung sulfur dan nitrogen. Untuk pertanyaan A, tuliskan struktur dot elektron Lewis untuk H2S dan juga NH3 pada temperatur 700 Kelvin. Gas H2S membentuk reaksi keseimbangan sebagai berikut, di mana NH3 ditambah H2S menjadi NH4HS dengan Kp sebagai berikut. Lalu teruskan pernyataan tetapan keseimbangan Kp untuk reaksi di atas termasuk satuannya. Hitunglah nilai Kc untuk reaksi antara gas NH3 dan gas H2S membentuk gas NH4HS.
Bila diketahui pada keseimbangan reaksi terdapat reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, hitunglah nilai Kp pada 700 Kelvin untuk reaksi keseimbangan berikut ini, di mana 2H2S ditambah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH4HS. Soal ini masuk ke materi keseimbangan kimia. Mari kita bahas satu persatu dari tiap pertanyaan. Untuk pertanyaan A yaitu struktur Lewis dari senyawa H2S dengan NH3. Karena atom S pada senyawa H2S berasal dari golongan 6A dan mengikat 2 atom hidrogen, maka akan ada 4 elektron bebas yang ada pada atom S. Sedangkan pada senyawa NH3 memiliki atom pusat N, di mana karena N berasal dari golongan 5A dan mengikat 3 atom hidrogen, maka akan ada sisa 2 elektron bebas pada nitrogen. Dengan demikian, struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita ketetapan keseimbangan. Dan apa satuan yang ditanyakan? Karena pada semua senyawa tersebut berada pada fasa gas, maka semua senyawa tersebut masuk ke dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Dengan demikian, rumus Kp-nya adalah tekanan NH4HS dibagi dengan tekanan NH3 dan tekanan H2S. Lalu untuk satuannya, karena semuanya memiliki koefisien 1, maka satuan awal pada masing-masing senyawa adalah ATM. Sehingga karena pada pembagi ada 2 satuan ATM, maka didapatkan satuannya yaitu 1 per ATM. Lalu ke pertanyaan yang C yaitu mencari nilai Kc. Untuk mencari nilai Kc, kita perlu mencatat informasi yang ada pada soal dan kita perlu tahu nilai dari delta N. Di mana delta N yaitu selisih koefisien produk dengan reaktan dan pada soal selisihnya yaitu min 1. Lalu nilai R yaitu 0,08205 dan suhunya 700 Kelvin. Sehingga kita bisa menentukan nilai Kc dari hubungannya dengan Kp. Lalu setelah dikonversi didapatkan rumus Kc yaitu Kp dibagi RT pangkat delta N. Lalu setelah dimasukkan angka dan dilakukan perhitungan, nilai Kc yang didapatkan yaitu sebesar 0,476. Kemudian ke pertanyaan terakhir yaitu menentukan nilai Kp dari reaksi kimia yang ditentukan. Untuk mencari nilai Kp-nya kita bisa tuliskan terlebih dahulu reaksi yang diminta. Karena pada reaksi yang diminta terdapat nitrogen pada reaktan. Maka kita bisa menggunakan reaksi kedua tanpa perlu ada yang diubah karena nitrogen yang diminta sudah sesuai. Maka dari itu nilai Kp-nya juga tetap karena tidak ada pengaruh pada reaksinya. Lalu karena diminta pada soal terdapat 2NH4HS pada produk, maka reaksi pertama harus kita kalikan 2 karena pada reaksi awalnya hanya ada 1 NH4HS. Sehingga setelah dikali 2 reaksinya menjadi 2NH3 ditambah 2H2S menjadi 2NH4HS. Lalu karena reaksinya dikali 2, maka nilai Kp-nya harus dipangkatkan 2 dan dihasilkan nilai 6,889 kali 10 pangkat min 5. Lalu jika reaksinya sudah selesai, maka kita bisa menghitung nilai Kp-nya dengan cara mengkali Kp reaksi 1 dan juga Kp reaksi 2, yaitu 3,1 kali 10 pangkat min 4 dikali 6,889 kali 10 pangkat min 5. Dengan demikian, nilai Kp-nya yaitu 2,14 dikali 10 pangkat min 8. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.